Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battletrog The Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lei Ji menawarkan diri untuk mendampingi Xiaoyan. Aku akan memberimu keberuntungan yang sangat besar. Dan setidaknya lautan petir pada dirimu pasti tumbuh hingga level ribuan. Bukan tidak mungkin bagimu untuk mencapai tingkat fighting god bintang 5 jika terus bersamaku. Kamu hanya perlu berjanji kepadaku ketika dunia itu bisa dibentuk kembali. Aku harap kamu akan menggunakan kekuatanmu untuk reinkarnasi, menghidupkan kembali klan roh petirku, ucap dari Lei Ji. Mendengar itu hati Xiaoyan pun bergetar. Kamu tidak perlu terburu-buru memberiku jawabannya. Lagi pula kamu bahkan belum menemukan jati dirimu sendiri. Tidak peduli apakah kamu reinkarnasi dewa jahat atau supreme. Namun aku tetap akan memberimu keuntungan. Kekuatan petir yang ada di tempat ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Jadi, aku tidak perlu berkultivasi di sini. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tetapi berapa banyak yang bisa kamu serap, itu tergantung kepada keberuntunganmu sendiri, ucap dari Lei Ji kembali. Dia pun lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan lautan petir ungu dan hitam tiba-tiba berubah. Kekuatan petir yang agung pun langsung mengalir ke tubuh Xiaoyan dari segala arah. Lautan petir yang megah pun berubah menjadi petir yang tidak terhitung jumlahnya, yang bersinar dan mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan cara terus-menerus. Otot serta tulang Xiaoyan pun semuanya mendapatkan asupan energi kilatan petir. Rasa sakitnya bukanlah rasa sakit yang bisa ditahan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya dengan cepat menguat dan kecepatan kultivasinya pun berubah drastis. Kekuatan petir yang kuat ini membuat Xiaoyan terpesona. Kekuatan petir ini diserap dengan gila-gilaan oleh tubuh Xiaoyan. Dan lautan petir di tubuh Xiaoyan juga berkembang dengan sangat pesat. Peningkatan kekuatan fisik ini membuat Xiaoyan memahami dengan tentang rasanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Saat ini jantungnya berdebar lebih cepat. Kekuatan petir ini membuat lautan petir Xiaoyan terus berkembang. Dan tubuhnya terus bertambah kuat. Xiaoyan ingin menjadi lebih kuat. Dan karena sekarang musuhnya yang dia harus hadapi sudah sangat semakin kuat, tentu saja ini tidak bisa dihindari. Dia harus lebih kuat dan lebih kuat lagi dalam waktu yang singkat. Salah satu utusan pun telah mati. Aku khawatir para penjaga tanah hukuman para dewa ini telah menyadarinya. Dan mereka tidak akan membiarkan itu begitu saja, ucap dari Lei Ji. Pada saat yang sama, segel tangan Lei Ji pun lalu berubah. Dan pancaran petir di sekitarannya pun tiba-tiba berhenti. Kemudian mengembun menjadi bola petir yang besar. Lalu bola petir besar itu pun membungkus Xiaoyan dan Lei Ji di dalamnya. Bola petir itu menyelimuti semua kekuatan petir yang ada di sini. Bola petir itu pun perlahan naik dan secara bertahap menyebar ke seluruh tanah di sini. Dan gemuruhnya pun terus menyapu di tanah. Kekuatan yang kuat ini mendorong semua dinding batu yang keras itu menjauh. Dan tiba-tiba jalan menuju permukaan tanah pun terbuka. Di atas permukaan tanah ada getaran bergemuruh seperti gempa bumi pada saat ini. Gempanya menjadi semakin kuat dan lebih kuat lagi. Dan gunung berapi di sekitarannya pun meletus satu demi satu. Semua orang yang ada di Yang Hestar menunjukkan kegeirangan di wajah mereka saat ini. Buar, cahaya petir pun terus naik ke langit dan menyinari seluruh langit, menimbulkan pemandangan yang sangat luar biasa. Cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh langit seperti jaring laba-laba. Buar, setelah ledakan itu, cahaya petir pun lalu menghilang. Di langit
ada meteor yang melesat dan bola petir tiba-tiba muncul di sekelompok meteor itu. Xiaoyan sedang duduk bersila di dalamnya, namun matanya masih tertutup rapat dan ada kilatan yang menyambar di tubuhnya. Tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Xiaoyan terlihat seperti kepompong yang hendak menjadi kupu-kupu sekarang. Dia sedang menciptakan kehidupan yang baru. Pada saat ini, di tempat terlarang yang disegel itu, mereka bersembunyi di sekelompok meteorit. Mereka berada di luar langit yang hestar. Tekanan yang mengguncang bumi ini pun muncul dengan tiba-tiba. Dan setelah beberapa saat, ada beberapa kapal yang datang menuju ke sana. Energi yang kuat yang menyebar dengan liar di kapal itu dan tekanan dari mereka pun membuat seluruh yang hestar bergetar. Ribuan orang berdiri di setiap bahtera, terutama di dek kapal. Ada banyak fighting god bintang 5 dan bahkan fighting god bintang 6. Di scene ini menggambarkan sepertinya kelompok dari sang utusan yang menyadari bahwa Dongchang, salah satu utusan mereka, telah mati. Lalu scene pun berganti lagi. Waktu terus berlalu. Selama 100 tahun ini, Xiaoyan masih tenggelam dalam keadaan menyerap kekuatan petir Laizi di dalam bola petir. Perubahannya benar-benar mengerikan. 40 tahun yang lalu, lautan petir di tubuh Xiaoyan telah mencapai level 1000 dari awalnya sekitar 50-an dan 100. Dan kekuatan fisiknya sebanding atau bahkan mungkin sudah melampaui fighting god bintang 5 pada saat ini. Ini adalah kekuatan fisik yang murni. Jika dia menghadapi fighting god bintang 3 atau bahkan fighting god bintang 4, Xiaoyan pasti bisa bertarung dengan percaya diri sekarang. Xiaoyan bisa mempunyai kekuatan fisik seperti ini bahkan sebelumnya dia menjadi fighting god bintang 4. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki lebah beracun dan labu harta karun. Apalagi ketika Jiang An mati, armor besi pohon roh milik Jiang An telah diberikan kepada Xiaoyan sebelumnya. Jadi, Xiaoyan sekarang sudah memiliki pengganti cangkang kura-kura yang telah rusak. Armor pohon roh ini telah menjadi pengawal bagi Xiaoyan yang baru. Xiaoyan lalu mengeluarkan armor pohon roh itu dan meneteskan darahnya pada armor itu. Lalu sebuah tanda muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menggunakan pikirannya dan armor pohon roh itu pun langsung menempel di tubuhnya seperti layaknya armor Iron Man. Armor pohon roh ini memiliki vitalitas yang sangat kuat dan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam pertempuran, armor ini bisa mengobati luka yang fatal sekalipun. Karena itulah, Dongchang sangat tertarik dan menginginkan armor pohon roh milik Jiang An ini. Dalam waktu 100 tahun ini, lautan petir di tubuh Xiaoyan pun telah mencapai level 2000. Benar apa yang telah dikatakan oleh Laizi sebelumnya. Jika dia bersama Laizi pasti bisa membuat tubuh petir dan lautan petir di tubuh Xiaoyan ini menjadi level ribuan. Untuk menjadi fighting god bintang 4, sumber gas dibutuhkan terlalu banyak. Dan dengan peningkatan kekuatannya saat ini, rasanya akan semakin sulit. Kalau kamu ingin menjadi fighting god bintang 4, kamu harus pergi dari sini. Karena tidak ada sumber energi yang cukup untuk kamu berkultivasi di sini, ucap dari Laizi. Jadi, di tanah hukuman para dewa ini, aku tidak bisa lagi menerobos menjadi fighting god bintang 4 tak hanya dari Xiaoyan. Aku tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Namun, memang sumber daya di tempat ini sangatlah langka. Terkecuali kamu merebutnya dari orang lain. Jadi, jika kamu ingin menerobos, maka jawabannya sangat sederhana, yaitu bunuh seseorang yang lebih kuat darimu dan rebut kekayaan mereka. Semakin kuat kekuatanmu, maka kamu akan membutuhkan semakin banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatanmu lagi. Dunia ini memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Jadi kamu hanya perlu terus bertarung untuk mendapatkan sumber daya yang cukup. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat lain dengan sumber daya yang cukup, maka seharusnya kamu harus pergi ke sana.
Dan kamu seharusnya bisa memahami mengapa dewa jahat dan juga Supreme bisa menjadi seseorang yang begitu kuat di sini. Itu karena dewa jahat dan juga Supreme berasal dari kampung halaman yang sama, yaitu di galaksi besar. Di sana ada planet yang berwarna biru muda. Jika masih ada dan tidak dihancurkan, sepertinya kamu harus ke sana, ucap dari Lazy. Jadi mereka berdua berasal dari tempat yang sama, tanya dari Xiaoyan. Ya begitulah, di atas fighting god masih ada level keabadian, yaitu immortality. Tetapi ada dua tingkatan immortality. Satu adalah Immortal Emperor, dan kemudian ada Immortal God. Namun aku hanya baru mendengar salah satunya, jadi itu hanya sebatas rumor saja, ucap dari Lazy. Hati Xiaoyan pun terguncang setelah mendengar kata-kata itu. Saat ini pertarungan yang terkuat yang pernah dihadapinya adalah pertarungan Fighting God bintang 6. Dan itu pun Xiaoyan menang dengan bantuan orang lain. Lalu bagaimana dengan immortality? Wah, itu sudah tidak terbayangkan. Xiaoyan benar-benar tidak dapat membayangkannya. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, ada di tingkat apakah Supreme dan juga dewa jahat sebelumnya? Sepertinya benar yang dikatakan oleh Lazy ini. Untuk mendapatkan sumber daya yang cukup di tempat ini, dia harus bertarung dan merebut harta orang lain. Hanya dengan cara itu, dia bisa menjadi lebih kuat. Dan jalan menuju kekuatan ini pasti akan penuh dengan rintangan dan bahaya, dan bahkan penuh dengan darah. Xiaoyan lalu berpikir sejenak, terdiam untuk beberapa saat. Dan saat Xiaoyan perlahan berdiri, aura yang kuat pun keluar dari tubuhnya. Aura ini membentuk pusaran air dan berpusat kepada Xiaoyan dan menyapu ke segala arah. Apakah ada cara untuk menyerap sumber energi yang cukup di tanah hukuman para dewa ini? Tanya dari Xiaoyan. Jika kamu adalah reinkarnasi dari dewa jahat, kamu harus menemukan tubuh sejati dari dewa jahat. Tubuh sejati ini adalah hal terpenting bagi dewa jahat dan merupakan fondasi kekuatannya, ucap dari Lazy. Aku tidak tahu apakah aku ini dewa jahat atau Supreme, tetapi aku memang merasakan bahwa aku mempunyai kekuatan untuk merebut jiwa seperti yang dikatakan olehmu. Adapun soal tubuh sejati ini, aku juga masih belum mengetahuinya, ucap dari Xiaoyan. Sejauh yang aku tahu, setelah pertempuran pertama antara dewa kejahatan dengan Supreme, tubuh aslinya terluka parah, tetapi seharusnya tidak menghilang dari tempat ini. Namun, aku tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Saat itu, dewa jahat membuat sebuah ruangan rahasia. Tempat ini disebut neraka yang sunyi atau Silent Hill. Dan aku tidak tahu apakah tubuh asli yang mulia dewa jahat ada di sana atau tidak, ucap dari Lazy. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata, tunggu, Silent Hill ya, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu tahu tempat itu? Tanya dari Lazy. Tidak, aku hanya pernah mendengar nama tempat itu secara kebetulan saja. Dan di suatu tempat aku lupa, tapi aku tidak tahu di mana tempat itu. Aku hanya pernah mendengarnya saja, jawab dari Xiaoyan. Oh baiklah, tidak apa-apa. Dewa jahat telah mati dan itu bukanlah sesuatu yang bisa aku temukan. Hanya saja kamu mungkin menemukan tempat yang bernama Silent Hill itu, ucap dari Lazy. Jika kamu adalah reinkarnasi dari dewa jahat sangatlah ahli dalam teknik cloning avatar. Dia sangat suka berlatih bertarung dengan cloningannya sendiri untuk menambahkan skill dan bakat bertarungnya, ucap dari Lazy lagi. Di tanah hukuman para dewa ini, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu akan bisa menerobos ke Fighting God bintang 4 di sini. Namun aku bisa membuat tubuhmu menjadi lebih kuat, mendapatkan lebih banyak kekuatan petir, dan memperkuat lautan petir di tubuhmu. Jika kamu bisa menggunakan kekuatan dewa kejahatan,
kamu akan bisa berlatih dengan sangat baik, ucap dari Lazy. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menggaruk kepalanya. Tiba-tiba dia teringat bahwa harta dari Yuan Zian, Kunbo, dan juga Dongchang belum sempat dia lihat. Untungnya sebagian besar dari tanah yang tersegel dipindahkan oleh Lazy ke dalam bola petir. Dan ini membuat harta mereka pun seharusnya masih ada di lingkaran bola petir ini. Xiaoyan lalu memeriksanya dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Dan dia menemukan 4 buah cincin penyimpanan dan segera mengambilnya. Tidak lama kemudian, 4 cincin penyimpanan itu sudah di tangannya. Cincin penyimpanan ini adalah milik Yuan Zian, Kunbo, Jiang An, dan juga Dongchang. Xiaoyan lalu membuka cincin penyimpanan Yuan Zian, dan di dalamnya tidak ada banyak senjata. Namun dia jauh lebih miskin dari yang apa dibayangkan oleh Xiaoyan. Hanya ada batu sumber saja yang menarik perhatian Xiaoyan di sana. Xiaoyan lalu mengeluarkan batu sumber itu. Batu sumber berisi energi sumber yang agung. Ini tentu sangat mengejutkan Xiaoyan. Batu sumber ini cukup untuk mendukung Xiaoyan di tempat ini. Selain batu sumber, Xiaoyan juga menemukan gulungan kuno yang dianggap Yuan Zian sebagai harta karun pada saat itu. Dia segera mengeluarkan gulungan kuno itu. Di sana tercatat beberapa detail dari tanah yang tersegel dan ada banyak informasi lainnya yang sepertinya sangat berguna bagi Xiaoyan. Xiaoyan lalu memeriksa cincin penyimpanan milik Kunbo. Ada banyak senjata di sana, tetapi semuanya tidak memiliki bahan yang bagus. Isi dari penyimpanan milik Kunbo ini sedikit mengecewakan. Namun itu normal karena di tanah hukuman para dewa ini semua harta karun yang berharga pastilah sangat langka. Dan saat memeriksa cincin penyimpanan milik Jiang An, sebagian besar isinya adalah catatan yang dia telah catat di berbagai galaksi. Tetapi tidak ada yang berguna untuk Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun lalu memeriksa cincin penyimpanan milik Dongchang. Dibandingkan dengan 3 orang sebelumnya, Dongchang adalah yang paling kaya menurut Xiaoyan. Ada beberapa bahan-bahan langka di dalamnya. Tentu saja ini membuat Xiaoyan sangat bergembira. Hal yang paling berharga setelah itu adalah tombak merah yang digunakan oleh Dongchang. Namun tombak itu tidak ada di dalam penyimpanannya, melainkan tertancap di dinding batu tidak jauh dari Xiaoyan berada. Xiaoyan lalu berjalan mendekati dan mencabut tombak itu. Saat dia menyentuh tombak itu, ada suatu aura seolah-olah senjata itu menolak Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat lengan kirinya, dan lengan kiri Xiaoyan ini adalah lengan Supreme. Sebuah kekuatan yang kuat pun lalu meledak keluar dari lengan kiri Xiaoyan. Lalu dengan kuat Xiaoyan menggenggam tombak merah itu di tangannya. Tidak ada gunanya menolak. Mulai sekarang kamu adalah milikku, ucap dari Xiaoyan. Benda ini lebih dari sekedar tombak biasa. Kemudian Xiaoyan melepaskannya, lalu menyentuhnya lagi dengan ujung jarinya. Tombak merah panjang itu pun langsung berubah menjadi cairan kental seperti darah dan bergerak dengan cepat. Lalu kemudian menutupi lengan Xiaoyan dalam sekejap mata. Dan tombak itu pun berubah menjadi sepasang pelindung lengan. Atau seperti gauntlet ya, mungkin gauntlet yang ada di tangan itu menjadi gauntlet. Paham ya? Taulah gauntlet, pasti tahulah. Kalau yang udah tua kayak gue itu BTX tahu nggak BTX ya, itu film udah, ya ampun gue masih bocah. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akhirnya tombaknya Dongchang jadi gauntlet dan senjata buat Xiaoyan ya. Dan gue baru nyampe sebenarnya. Baru nyampe tadi pulang mana, dan gue langsung ngedubbing karena pasti kalian nunggu gitu ya video-video dari gue gitu kan. Ini baru selesai satu, gue usahain 2 video ya, walaupun udah malam nih dan gue juga baru nyampe, capek banget, tapi gue usahain 2 video ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.
Assalamualaikum. Dan gue nggak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Apalagi kemarin ya, aduh terima kasih banyak Om yang udah support lewat link Sawerianya. Makasih banyak dan itu sangat bermanfaat bagi gua. Terima kasih. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.